Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore maghrib hari ini, di saat-saat mustajab doa-doa orang-orang yang berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lis-shaimi da'watun mustajab, bagi orang-orang yang berpuasa itu ada doa-doa yang diterima hatta yuftir, sampai orang itu berbuka puasa. Maka sudah sangat tepat ketika kemudian kita melakukan majelis-majelis ilmu di saat menjelang berbuka puasa, lalu kemudian kita tutup dengan doa. Terlebih lagi ada satu hadis yang lain yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di hari Jumat itu ada satu waktu tidaklah seorang muslim berdoa kecuali pasti Allah jawab doanya. Dan waktu itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah setelah salat asar sampai menjelang azan maghrib. Jadi hari ini, saat ini yang saya sedang berbicara ini adalah waktu mustajab. Maka hendaklah setiap aktivitas diberhentikan Bapak Ibu sekalian, kecuali mendengarkan tausiah dari saya. Kalaulah untuk urusan dunia kita mampu untuk mengkonsentrasikan diri untuk hal yang sifatnya duniawi, yang semua kita akan tinggalkan dunia ini, maka terlebih lagi untuk hal yang sifatnya ukhrawi, akhirat, yang mana semua kita akan menuju kepadanya. Foto-foto yang ada di sebelah kiri saya menunjukkan bahwa ada orang yang pernah menjabat dan ada orang yang sudah pergi. Saya masih menemukan beberapa di antara mereka. Bahkan ada yang di antara mereka saya pernah ceramah di tempatnya. Ya. Ini menandakan apa Bapak Ibu sekalian? Menandakan anda dan saya pun demikian. Kita hanya akan sebagaimana Imam Al-Basri mengatakan, Hasan Al-Basri, Ayyuhan nas innama anta ayyam idza dhahaba yaumukum dhahaba ba'dukum. Wahai manusia, kamu itu hanya orang-orang yang seperti hari-hari. Kalau hari-harimu berlalu akan pergi juga, akan berlalu juga orang-orang di antara kamu. Dan itulah kita. Profesor kita dulu waktu kita masih S1, mungkin hari ini sudah tidak ada. Kita sudah residen saat ini. Mungkin orang-orang yang dulu ngajar kita di semester 1 sudah tidak ada. Begitu pula nanti kita pun akan tidak ada. Dari ada menjadi tidak ada. Itulah sunnatullah kehidupan. Kita berada pada waktu yang subhanallah mustajab. Salah seorang syekh saya ketika saya meneliti, waktu itu saya lagi sedang menyelesaikan judul disertasi S3 saya di Sudan. Suatu ketika profesor saya bertemu dengan saya. Lalu kemudian sebelum saya bawa tulisan itu ke Indonesia, dia mengatakan, apa yang ingin kamu kerjakan di Indonesia? Saya katakan, saya ingin meneliti, Prof. Uridu an a'mal al-bahth. Ya, tentu dengan berbahasa Arab. Lalu kemudian dia mengatakan, apa tujuan dari bahth ini? Saya katakan, saya ingin meneliti suatu kebenaran dalam sebuah hadis. Saya jurusan S2, S3 jurusan hadis di Sudan. Lalu dia mengatakan, apa hanya itu tujuannya? Saya katakan, saya ingin memberikan manfaat bagi manusia lewat ilmu ini nantinya. Lalu dia mengatakan, apa hanya itu tujuannya? Saya katakan, saya sudah mulai berpikir ya Bapak Ibu sekalian. Saya ini sudah menjawab dengan apa adanya. Kita mau meneliti, cari kebenaran, lalu kebenaran itu kita sebar ke orang-orang. Ya enggak? Anda di dunia kedokteran juga demikian kan? Mencari ilmu, lalu dengan ilmu itu Anda bermanfaat. Saya kira jawaban saya sudah sangat benar Bapak Ibu sekalian. Lalu dia pegang tangan saya, profesor yang sangat ahli di bidang hadis. Ya, bahkan dia termasuk satu di antara 10 ulama terpakar di bidang hadis. Kebetulan kampus kami kampus internasional, namanya International University of Africa. Ada 72 negara yang scholarship di sana. Alhamdulillah saya juga termasuk di antaranya. Dia pegang tangan saya lalu dia mengatakan, kalau tujuanmu hanya bermanfaat, selamat. Kamu adalah orang yang sudah menjalankan hakikat seorang manusia. Tapi dipegang tangan saya. Tidakkah kamu ingin menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar bermanfaat? Saya katakan, adakah Prof orang yang lebih baik? Sedangkan Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Adakah yang lebih baik dari itu Prof? Bukankah kita pelajari hadisnya? Kata Prof, ada. Dia katakan apa? Khairun nas ahabbuhum ilallah ahasinuhum akhlaqan. Dia katakan yang paling baik, yang paling bermanfaat, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tempatnya tertinggi di sisi Allah. Kamu tahu siapa? Orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling mulia perangainya. Lalu saya terdiam. Lalu saya katakan, sebutkan saya Prof
1, 2, atau 3 ciri-ciri orang yang paling baik akhlaknya. Dia katakan, yang pertama, orang yang paling bertakwa pada Tuhannya, Allah. Sendiri maupun banyak orang. Orang yang setiap amalannya hanya karena Allah. Itulah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, ini kita semua terancam. Ya. Saya terancam dengan dunia ustadz. Ya, keterkenalan, followers yang banyak. YouTube yang alhamdulillah subscriber kita, viewers kita sudah jutaan di YouTube. Ini terancam saya. Terancam apa? Terancam poin pertama, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang bekerja hanya untuk Allah. Para dokter terancam nih. Buka praktek, ada bayar kan? Ada. Saya diundang, ada amplop, ada. Ya. Gimana ini? Keterancaman ini mulai menyasar kita. Ini yang perlu kita perbaiki kembali. Agar akhirat kita terurus, dunia pasti mengikut. Rezeki nggak bakal tertukar. Ya. Kebermanfaatan kadang-kadang berbanding lurus dengan godaan dunia, Bapak Ibu sekalian. Saat ini mungkin masih residen belum. Tapi mungkin kayak sudah seperti Prof. Asadul, Prof. Syahrul misal. Ya. Ya. Siapa lagi prof-prof ya kita? Prof. Budu, ya, tetangga kami di Baruga. Mungkin sudah mulai goyang ini. Ya. Makanya mereka ketika ngundang saya ceramah misal, ya, mana saya baru sama Prof. Asadul, saya ceramahin. Ya, kita ceramah. Ya, sebelumnya sama Prof. Syahrul. Ya. Kita sampaikan, dok. Ya, sudah kerasa kan? Saya bilang, sudah Ustaz. Ya, maka teman-teman yang masih residence, teman-teman yang masih S1, S2, teman-teman yang masih belajar, mulai dari sekarang luruskan nih. Saya pun demikian, saya masih S3 sampai sekarang. Nanti setelah Ramadan baru kita balik nih untuk selesaikan S3. Kita mulai menata dari sekarang. Ternyata niat bermanfaat gak cukup teman-teman. Akhlak yang paling tinggi. Kata Rasulullah, orang yang paling dekat majelisnya di hari kiamat nanti, orang bersamaku nanti di surga. Surga tertinggi tentunya dong, karena ada Rasulullah. Nanti siapa? Orang yang paling baik akhlaknya. Dan tahu Anda, kita semua, ketika saya dipegang tangan saya oleh Prof itu, tahu Anda siapa orang yang paling baik akhlaknya? Orang yang tujuan hidupnya Allah. Karena kalau dia tujuannya Allah, dia akan mudah menolong orang. Percaya sama saya. Kita akan mengesampingkan tarif kalau kemudian kita tahu bahwa ada Allah yang kita kejar. Kita akan lupa yang namanya bayaran kalau kita tahu bahwa yang bagi rezeki Allah. Kalau saya tolong hamba Allah, gak mungkin Allah tidak kasih saya rezeki. Yang bagi rezeki siapa? Allah. Apakah kemudian setiap hal harus diukur dengan uang? Kan tidak. Ya. Saya alhamdulillah tidak pernah pasang tarif Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau mahasiswa yang jemput saya datang. Saya ceramah bahkan di hadapan para menteri. Ya, tentu tidak untuk menyombongkan diri tentunya. Prof-prof, ya, di hadapan guru-guru besar, saya ceramah. Ya, Prof Duya berkali-kali undang saya. Ya. Tapi tidak mengurangi semangat saya ketika saya berhadapan dengan residence. Tidak mengurangi semangat saya ketika saya diundang di LDK-nya Asy-Syifa kedokteran. Tidak mengurangi semangat saya yang undang anak semester 5. Tidak mengurangi semangat saya. Karena kenapa? Yang kita cari bukan itu. Kita tidak tahu siapa di antara mereka yang mendengar ceramah kita. Atau siapa di antara pasien Anda yang Anda kerjakan, yang Anda tolong, yang Anda bantu, yang akan menarik tangan Anda dan tangan saya ke surga. Maka saya sering menegur itu. Bahkan prof-prof sekalipun saya tegur. Kalau kemudian kita ceramah lalu kemudian kayak main-main, kayak ngobrol, kayak apa. Kita katakan, Prof, tabe, agama ini Prof. Akhirat. Ya. Dari segi usia saya mungkin lebih muda Prof. Tapi mohon maaf, yang saya sampaikan bukan perkataan saya. Yang saya sampaikan ayat Allah. Yang saya sampaikan hadis Rasulullah. Ahasinukum akhlaqan, kata Rasulullah, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah, yang paling dekat nanti tempat duduknya di hari kiamat. Ahasinukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Jadi sebelum bermanfaat, perbaiki dulu akhlak. Dan ternyata poin pertama memperbaiki akhlak, mengejar ridha Allah. Karena mesti orang yang mengejar ridha Allah, akhlaknya mesti dijamin baik, Bapak Ibu sekalian. Lalu dia pegang tangan saya, lalu saya tanya, apa yang selanjutnya, Prof? Guru besar kami di Sudan. Lalu dia mengatakan sambil meneteskan air mata, bayangkan, saya nggak pernah nyangka dia akan meneteskan air mata. Dia katakan, hati-hati dengan afatul ilm. Hati-hati dengan binasa orang-orang berilmu. Wah, saya diam itu. Jadi apa akhlak kedua? Hati-hati dengan binasanya orang berilmu. Saya terdiam. Bisa dijelaskan, Prof? Kira-kira apa maksud dari binasanya orang berilmu? Binasanya orang berilmu yang paling fatal dua. Satu, mengetahui tapi tidak diamalkan. Binasanya orang berilmu, mengetahui tapi tidak diajarkan. Jadi saya, Anda
Kita punya ilmu ya masing-masing. Kita tahu ilmu sholat wajib misal, dan kita tidak sholat. Nauzubillah. Ilmu puasa wajib dan kita tidak puasa misalkan. Atau ilmu kedokteran Anda dan kemudian Anda tidak terapkan. Itu kan Anda membahayakan manusia. Ya, misal ada yang mau dioperasi kemudian mestinya kan dia di apa dulu, diambil darahnya, dicek apanya, dan ini langsung main operasi aja misalkan. Ini kan bahaya misal. Contoh aja ya. Hal-hal yang menjadi prosedur dalam operasi aja misal. Ada ilmunya kan? Sama. Hal-hal yang menjadi prosedur dalam haji. Nggak mungkin kan Anda tiba-tiba langsung mabit di Mina tanpa wukuf di Arafah ketika haji. Nggak sah dong. Wukuf di Arafah pun nggak mungkin tanggal 8 karena dia wajib tanggal 9. Kan itu ilmunya. Prosedurnya seperti itu. Nggak mungkin Anda tiba-tiba ruku tanpa takbiratul ihram sebelumnya. Ya, dalam dunia kedokteran ada ilmunya, dalam dunia agama juga ada ilmunya. Anda akan berhaji kalau Allah mampukan. Anda berpuasa Ramadan hari ini. Ini bagian dari rukun Islam yang keempat. Ya, Anda mengeluarkan zakat, bagian daripada rukun Islam yang ketiga. Anda salat, bagian rukun Islam yang kedua, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, maka hati-hati dengan binasanya ilmu. Dan tahukah Anda binasanya ilmu? Ternyata ini menjadi pantangan bagi kita. Jangan bicara manfaat dulu ke orang. Kalau ilmu yang kita punya saja belum diamalkan dan belum diajarkan. Hati-hati tentang manfaat ke orang. Saya ceramah kanan kiri, tapi tidak ada orang yang benar-benar secara spesifik saya ajarkan ilmu ini misalkan. Maka saya berdosa. Maka alhamdulillah, saya niat, oke, saya harus buat sekolah. Saya harus buat orang yang benar-benar saya ajarkan ilmu ini. Sepertilah mohon maaf ya, kalau ada seorang profesor ahli di bidang objin misalkan, kerja dia hanya ngisi seminar-seminar, workshop-workshop internasional gitu. Apakah akan lahir seorang dokter dari tangannya? Tidak. Demikian dengan saya. Saya S2. Saya tamat pesantren dari Gontor misalkan. 6 tahun saya belajar dari tamat SD. Lalu kemudian saya belajar S1, S2, S3 di luar negeri 9 tahun. Lalu kemudian saya ceramah kanan kiri. Alhamdulillah sudah pernah diundang KBRI Roma di Itali. Teman-teman di Belanda Euro Muslim sudah pernah undang. Kita sudah berangkat 2019 sana. Saya sudah pernah ceramah di Palestina, di Kuwait, di Qatar, di Turki. Terus habis itu selesai manfaat ilmu saya. Ya, manfaat. Tapi mohon maaf, saya belum mengajarkan ilmu. Saya hanya memberikan gambaran dasar dari ilmu-ilmu. Itu tamparan bagi saya teman-teman dan tamparan bagi kita semua. Apa yang harus kita ajarkan? Kita harus mengajar di sebuah instansi. Kita harus punya institusi. Maka saya bangun sekolah teman-teman. Saya punya sekolah sekarang. Ada 2 di Tangsel, 1 di Rempoa, ada di Hertasning 1. Untuk apa? Untuk menghindari nasihat yang kedua ini, binasa dari ilmu. Ceramah kanan kiri, terkenal kanan kiri. Apa Anda jadi? Enggak. Saya nggak bisa mencetak penghafal Quran kalau saya nggak punya sekolahnya. Anda nggak mungkin bisa mencetak para dokter-dokter ahli kalau Anda nggak ikut nimbrung di dunia kampusnya. Untuk apa jadi profesor kemudian hanya bikin praktek cari duit? Misalkan. Ngajar dong. Ini tamparan, subhanallah. Dan yang menampar saya ini profesor pakar hadis. 10 pakar terbaik ilmu hadis di seluruh dunia. Yang ketiga, binasanya ilmu tadi. Yang kedua, binasanya ilmu tadi apa? Tidak diajarkan dan tidak diamalkan. Saya pernah ketemu ya, tidak usah saya sebut namanya ya. Cuman perlu juga diteliti ya. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak ya. Tapi perlu diteliti di dunia kedokteran ya, mohon maaf. Dan ini kisah nyata, kejadiannya di Madinah. Di sebuah restoran, di sebuah hotel. Saya sarapan pagi. Saya tidak usah sebutkan nama dokternya karena beliau dosen UNHAS. Ya. Tapi perlu dicek lah. Ya. Terlepas dari benar tidaknya. Namanya perkataan manusia bisa benar bisa salah. Tangan saya dipegang. Lagi-lagi tangan dipegang. Ustadz. Saya bilang, iya dok, kenapa serius sekali ini dok? Dia bilang, saya mau tanya. Dia bilang, di dunia ustadz itu ada nggak sih ustadz yang tahu ilmu tapi dia tidak amalkan? Wah, berat ini pembahasan dok, saya bilang. Kayaknya ada juga, ada. Beberapa juga saya rasa kadang-kadang saya tersemangati untuk satu fadilah, saya tahu manfaatnya luar biasa, tapi kadang-kadang rasa malas atau mungkin capek karena ceramah, ya, saya rasakan dok. Dibilang bagaimana itu Ustaz? Apakah saya berdosa kalau saya tahu satu ilmu dan saya mengerjakan pantangan ilmu saya? Dia mungkin, saya tidak tahu lah apa yang dia maksud. Apakah rokok, ataukah minum apa, atau makanan yang nggak teratur. Saya nggak tahu lah Bapak Ibu sekalian. Ini dosen senior di UNHAS ya, Prof. Anda kalau saya sebut nama Anda kenal, tapi tidak usah. Lalu apa yang terjadi? Dia bilang, Ustadz, boleh saya kasih tahu satu statement? Saya katakan, boleh Prof, silakan.
Dia bilang, Ustadz, percaya enggak? Banyak kawan sejawat saya meninggal pada penyakit yang dia spesialis di bidang itu. Ada yang mau menolak perkataan ini? Silakan ditolak dalam bentuk tulisan ya. Bisa dikirim ke saya. Tapi saya merinding saudara sekalian. Ketika dia dengan meneteskan air mata, dia curhat sama saya. Dia pegang tangan saya, Pak. Lama baru saya lepas. Lalu dia mengatakan, tahukah Ustadz, di dunia saya, dunia kedokteran, banyak kawan saya sejawat yang sama-sama profesi dokter meninggal pada penyakit yang dia spesialis di penyakit itu. Gimana saya seorang ustadz gak merinding, Bapak Ibu? Anda aja mungkin berpikir, coba ingat-ingat siapa yang profesor sudah meninggal penyakitnya padahal dia ahli di situ. Subhanallah. Saya merinding, Pak. Saya bilang, Dok, betulan gitu. Betulan ini, Dok. Dia bilang, iya Ustaz. Makanya saya takut sekali dengan keahlian saya. Saya khawatir saya ahli di bidang ini dan saya meninggal dalam keadaan ini. Saya bakal diceritai orang, Ustaz. Dia mulai gelisah, Bapak Ibu sekalian. Setelah umroh ini, kan kami Mekah dulu baru Madinah. Di Madinah, lama itu. Sarapan sampai jam 9, Bapak Ibu sekalian. 3 menit lagi azan. Kita singkat aja ya. Nggak kerasa kan? Nanti cari di YouTube aja. Banyak ceramah-ceramah yang kayak gini nih ada di YouTube semua ini. Di Umfa Channel, cari aja di Umfa Channel. Alhamdulillah. Ya. Nah, teman-teman sekalian doakan Allah. Ini bagian daripada pengingatan kita semua. Bahwa ingat, kita semua akan kembali pada Allah. Hidup ini bukan hanya tentang mengejar karir, mengejar jabatan, mengejar apa saja yang sifatnya duniawi. Tapi ingat, semua kita akan kembali pada Allah. Maka saya mengharapkan dengan penuh harapan. Saya berharap para residens, para dokter, para profesor, para siapapun yang ada dan saya pribadi, kita sama-sama berakhlak mulia dengan mencari tujuan ridha Allah, menghati-hatikan diri terhadap ilmu, mengamalkannya, mengajarkannya, dan yang ketiga, apa itu? Hal yang ditegur saya juga adalah apa? Mendoakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Saya tertampar betul pada poin yang ketiga. Dia katakan, kamu berdakwah, pernahkah kamu doakan orang yang kamu dakwahi? Subhanallah. Di dunia kedokteran, Anda mengobati pasien. Sekarang pertanyaan saya, pernahkah nama pasien itu tersebut dalam doa-doa Anda? Berat ya? Silakan Anda jawab sendiri. Pernahkah? Kalau pernah, Anda lah orang yang berakhlak mulia. Saya kalau pernah mendoakan orang yang saya ceramahi, maka saya lah orang yang berakhlak mulia. Nah, inilah tantangan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ya, datang mie kue, ulang mie konsentrasi kalau datang kue. Ya. Yang jelas ya, hal ini menjadi tantangan bagi kita semua. Untuk kemudian kita berusaha menjadi orang yang berakhlak, tidak hanya bermanfaat. Kalau bermanfaatnya saya yakin saya dan Anda sudah satu visi. Saya belajar untuk bermanfaat. Anda juga jadi residen, jadi dokter, jadi profesor untuk bermanfaat. Maka kita sudah sepakat pada visi itu. Ternyata ada yang lebih mulia dari bermanfaat. Yang lebih dekat posisinya dengan surganya Rasulullah. Yaitu orang yang berakhlak. Dan tadi, luruskan niat karena Allah. Hati-hati dengan bencana ilmu. Yaitu orang yang tidak mengajarkan, orang yang tidak mendakwahkan, mengamalkan dan mendakwahkan atau mengajarkan. Dan yang ketiga, hati-hati dengan akhlak. Orang-orang yang tidak berakhlak, yang hanya fokus pada keilmuannya, dia lupa untuk mendoakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Saya azan, sudah azan belum? 2 menit lagi, itu HP ya? Baik, kita, ya, bagus juga kamu bos ya. Kok kasih kita azan supaya kita, ya baik. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullahu khairan. Ya, kita tutup dengan doa. Ini waktunya lagi mustajab. Kita doa ya semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا وأخلاقا كريما
وأخلاقا كريما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وأخلاقا كريما وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اجعلنا في هذا الشهر رمضان من الفائزين ومن المتقين ومن الناجحين ولا تجعلنا من الخاسرين ولا تجعلنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih waktunya. Saya mohon izin tidak bisa membersamai ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa sama-sama untuk kemudian kajian kembali ya. Saya nggak akan pernah bosan kalau jadwalnya kosong. Insyaallah teman-teman residen mau panggil. Jangan pikir tarif, nggak ada tarif ya. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.